warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul mengidentifikasi pasar, targeting, dan positioning. Saya Sevita Julia Tati. Saya Rati Herlina. Saya Anita Novita. Saya Novalia Pradita. Saya Pradewi Wisnawati. Saya Nama Fikani. Mengidentifikasi segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Tingkat segmentasi pasar. Segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial yang besar yang menghasilkan biaya terendah sehingga harga menjadi lebih murah dan margin yang lebih tinggi. Pemasaran massal saat ini sedang sekarat hingga banyak perusahaan yang beralih ke pemasaran mikro pada 1 dari 4 tingkat, yaitu segmen pasar, ceruk, wilayah lokal, dan perorangan. Pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Ahli pemasaran mendorong pemasar untuk memberikan penawaran pasar yang fleksibel, yang terdiri dari solusi telanjang, yang berisi elemen produk dan jasa yang dihargai oleh semua anggota segmen, dan opsi terbuka, yang dihargai oleh beberapa anggota segmen, dan menuntut biaya tambahan. Contoh dari solusi telanjang adalah dalam kehidupan sehari-hari, pembeli nasi Padang yang hanya membeli nasi dengan 1 lauk saja tanpa tambahan sayuran ekstra dan minuman. Contoh dari opsi terbuka terhubung dengan contoh yang pertama, pelanggan nasi Padang yang memilih untuk membeli lauk tambahan dan sayuran ekstra dengan biaya tambahan. Yang kedua ada pemasaran ceruk. Ceruk atau niche adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Contohnya, perusahaan yang menjual produk kecantikan dapat membagi segmen utama yaitu remaja menjadi subsegmen remaja yang mencari harga terjangkau. Yang ketiga ada pemasaran lokal. Pemasaran lokal yaitu mencerminkan tren yang sedang tumbuh, disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada di dekat dan serelevan mungkin dengan pelanggan individual. Contohnya toko kelontong. Toko kelontong bukan hanya tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tempat untuk bertukar informasi dengan warga setempat. Yang keempat ada pemasaran individual. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet mencari informasi dan evaluasi penawaran produk, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritis produk, atau bisa juga merancang produk yang mereka inginkan. Contohnya Neck Bayu. Di Neck Bayu kita bisa merancang sepatu yang ingin kita beli sendiri. Pemasaran ceruk. Ceruk atau niche adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Contohnya, perusahaan yang menjual produk kecantikan dapat membagi segmen utama yaitu remaja menjadi subsegmen remaja yang mencari harga terjangkau. Selanjutnya ada dasar segmentasi pasar konsumen. Beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melalui karakteristik deskriptif seperti geografis, demografis, dan psikografis. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. As Hardware telah menggunakan segmentasi PRIS untuk membantu memandu keputusan di sejumlah wilayah seperti penghapusan atau surat langsung, iklan, kemitraan, pemilihan lokasi, dan lain-lain. Contohnya berdasarkan wilayah tropis, bisa menjual produk pendingin udara atau pakaian yang berbahan ringan. Ada segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis kita membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel usia, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Salah satu alasan variabel ini begitu populer
bagi pemasar adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Contohnya berdasarkan usia produk kecantikan untuk usia 13 sampai 19 tahun. Yang C ada segmentasi psikografis, adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok konsumen berdasarkan kelompok sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Dimensi utama kerangka kerja segmentasi FOS adalah motivasi konsumen atau dimensi horizontal dan sumber daya konsumen atau dimensi vertikal. Contohnya berdasarkan manfaat yang dicari, yaitu konsumen mencari produk yang berkualitas seperti produk laptop yang spesifikasi tinggi. Selanjutnya adalah segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan sikap, penggunaan, pengetahuan, atau respon terhadap sebuah produk. Orang yang memainkan 5 peran keputusan pembelian, yaitu pencetus, influencer, pengambil keputusan, pembeli, dan pengguna. Titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar yang pertama adalah kejadian. Kejadian dapat didefinisikan berdasarkan waktu, hari, bulan, tahun, atau berdasarkan aspek temporer kehidupan konsumen. Kita dapat menentukan pembeli menurut kejadian ketika mereka memiliki kebutuhan, membeli sebuah produk, atau menggunakan produk. Yang kedua adalah manfaat. Tidak semua orang yang memiliki produk menginginkan manfaat yang sama dari produk tersebut. Contohnya, konsumen yang membeli barang dengan harga terjangkau atau efisiensi biaya dengan membeli deterjen dengan ukuran besar. Selanjutnya, yang ketiga adalah status pengguna. Semua produk memiliki mantan pengguna, non-pengguna, mantan pengguna, non-pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama, dan pengguna teratur. Kunci untuk menentukan non-pengguna atau pengguna potensial yaitu mencari tahu mengapa mereka tidak menggunakan produk. Yang keempat itu adalah tingkat penggunaan. Pasar dapat disegmentasikan menjadi pengguna produk kelas ringan, menengah, berat. Pengguna berat seringkali hanya menduduki persentase pasar yang kecil, tetapi memiliki persentase total konsumsi yang tinggi. Selanjutnya adalah tahap kesiapan pembeli. Beberapa orang tidak menyadari, beberapa menyadari, beberapa mengetahui, beberapa menginginkan, beberapa tertarik, dan beberapa bermaksud untuk membeli. Untuk membantu menentukan hal tersebut, pemasar menerapkan cerobong pemasaran. Selanjutnya adalah status loyalitas. Pemasar biasanya membayangkan 4 kelompok berdasarkan status loyalitas merek. Yang pertama itu adalah loyalitas berat, konsumen yang hanya membeli satu produk sepanjang waktu. Yang kedua itu adalah loyalitas beralih. Yang kedua adalah loyalitas terbagi, yaitu konsumen yang loyal kepada 2 atau 3 merek. Yang keempat itu adalah loyalitas bergeser, yaitu konsumen yang beralih loyalitas ke merek lain. Yang keempat yaitu loyalitas orang yang suka berpindah, yaitu konsumen yang tidak menerapkan loyalitas ke merek manapun. Selanjutnya adalah sikap. 5 sikap tentang produk. Yang pertama antusias, positif, apatif, negatif, dan agresif. Selanjutnya dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis itu hampir sama dengan segmentasi pasar yang lain, yaitu menggunakan patokan seperti geografi, terus manfaat yang dicari, dan juga tingkat penggunaan. Yang membedakan segmentasi pasar bisnis itu menggunakan variabel lain yang berfokus pada ukuran perusahaan, baik ukuran perusahaan yang kecil maupun yang besar. Lebih jauh lagi, segmentasi pasar bisnis dilakukan berdasarkan kriteria pembeliannya. Segmentasi pasar bisnis itu dilakukan melalui proses yang berurutan. Yang pertama itu ada tahap segmentasi makro, di mana perusahaan melihat pasar pengguna akhir mana yang akan dilayani. Yang kedua itu ada segmentasi mikro, di mana perusahaan membedakan pembelian berdasarkan pelayanan, kualitas, dan juga harga. Selanjutnya ada penentuan target pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi segmen pasar, perusahaan harus menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dibidik. Dengan cara yang pertama, kriteria segmentasi efektif.
tidak semua segmentasi itu bermanfaat. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama itu ada terukur. Terukur itu maksudnya berdasarkan ukuran, daya beli, karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua itu ada substansial, di mana segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga itu dapat diakses, di mana segmen dapat diakses dan dilayani secara efektif. Yang keempat itu dapat didiferensiasi, di mana segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon berbeda terhadap elemen pemasaran. Yang terakhir itu dapat ditindaklanjuti, di mana program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Yang kedua itu ada mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar, perusahaan itu harus mengetahui satu, daya tarik keseluruhan segmen pasar, lalu tujuan dan juga sumber daya dari perusahaan tersebut. Setelah mengevaluasi berbagai segmen, kita dapat memilih dengan menggunakan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama itu ada konsentrasi segmen tunggal, di mana melalui pemasaran terkonsentrasi ini perusahaan mengetahui dengan kuat kebutuhan segmen pasar yang akan dibutuhkan. Yang kedua itu ada spesialisasi selektif, di mana perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik dan juga tepat. Yang ketiga ada spesialisasi produk, di mana perusahaan membuat produk lalu menjualnya ke beberapa segmen pasar. Yang keempat ada spesialisasi pasar, di mana perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok ke pelanggan tertentu. Yang terakhir ada cakupan pasar penuh, di mana perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya pertimbangan tambahan. Pertimbangan tambahan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama A, rencana invasi segmen per segmen. Perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Lalu pesaing juga tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sayangnya banyak sekali rencana invasi jangka panjang yang gagal karena adanya pasar tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menemukan cara untuk melakukan pendekatan dengan cara mega pemasaran. Apa sih itu mega pemasaran? Mega pemasaran adalah koordinasi strategis dari keahlian ekonomi, psikologis, politik, dan juga hubungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pilihan etika target pasar. Pemasar harus membidik segmen dengan secara cermat agar menghindari kritik konsumen. Seperti contoh, orang tua biasanya tidak merasa sudah tua, mungkin tidak menghargai produk-produk yang mengidentifikasi bahwa produk itu untuk orang tua. Mereka juga pasti tidak akan menghargai dan juga menyukai produk-produk tersebut. Maka pemasar itu harus melakukan hal-hal tersebut dengan cermat agar menghindari kontroversi publik. Selanjutnya masyarakat juga khawatir pemasar mengambil keuntungan yang tidak jujur dari kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak kecil, dan juga orang yang tidak mampu, lalu mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan. Mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Selanjutnya ada tujuan positioning. Tujuan positioning adalah mendapatkan merek dalam pikiran konsumen yang potensial bagi perusahaan. Selanjutnya juga ada hasil positioning. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan. Pertama ada kerangka referensi kompetitif. Kerangka referensi yang kompetitif adalah menentukan keanggotaan kategori produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif, yaitu pemasar harus memahami perilaku konsumen dan mempertimbangkan yang digunakan sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Perbedaan POD dan titik paritas POP. Titik perbedaan adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek.
Selanjutnya, titik paritas. Titik paritas adalah asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dimiliki bersama dengan merek lain. Titik paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen. Kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan pesaing. Perbandingan titik paritas dan titik perbedaan. Agar penawaran data mencapai POP pada atribut atau manfaat tertentu, ada zona atau kisaran toleransi atau penerimaan dengan titik paritas. Secara harfiah, merek tidak harus terlihat sama dengan pesaing, tetapi konsumen tersebut harus merasa bahwa merek cukup berhasil di dalam atribut atau. Yang terakhir ada menetapkan keanggotaan kategori. Keanggotaan kategori bisa menjadi masalah untuk produk teknologi tinggi. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu positioning tumpang tindih. Meskipun positioning tumpang tindih seringkali menarik sebagai sarana tujuan menyatukan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi terbaik untuk kedua pihak. Selanjutnya yang keenam yaitu mengomunikasikan keanggotaan kategori. Itu ada 3. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, bergantung pada penggambar produk. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Contohnya, pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Maka, peralatan industri bisa saja mengklaim tahan lama dan obat mah dapat mengumumkan kemanjurannya. Yang kedua, membandingkan. Contohnya, membandingkan dengan merek terkenal dan penting dalam sebuah kategori bisa saja membantu kita untuk menspesifikasikan keanggotaan kategori. Dan yang ketiga, yaitu bergantung pada penggambar produk. Contohnya, penggambar produk mengikuti nama merek dan seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu memilih POP dan POD. Ada 2 pertimbangan dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk mengantarkannya. Ada 3 kriteria yang dapat menilai kemampuan yang diinginkan dan kemampuan yang mengantarkan. Yang pertama, pada tingkat terendah ada atribut merek. Yang kedua, pada tingkat berikutnya ada manfaat merek. Yang ketiga, pada tingkat teratas ada nilai merek. Dan selanjutnya yang ke-8 yaitu memilih POP dan POD. Salah satu kesulitan untuk menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Berikutnya, atribut dan manfaat merek individual sering mempunyai aspek positif dan negatif. Tradisi merek dapat menyerapkan pengalaman, kebijaksanaan, dan keahlian. Tradisi merek juga dapat mengimplementasikan gaya kuno dan ketinggalan zaman. Sebagian besar seni dan ilmu pemasaran berhubungan dengan truth of dan positioning. Pendekatan terbaik jelas dengan mengembangkan produk atau jasa yang bekerja dengan baik pada 2 dimensi tersebut. Beberapa pemasar mendekatkan pendekatan lain seperti meluncurkan 2 kampanye pemasaran yang berbeda.